saya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang program linier, di mana sub yang akan kita pelajari adalah model matematika dari masalah program linier. Baik, langsung kita ke permasalahan, bahwa pada materi ini masih materi dalam program linier. Sebelumnya sudah dipelajari yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita ke program liniernya, tetapi masih di membuat model matematika dari masalah program linier. Baik, kita langsung ke permasalahan. Di sini disajikan suatu masalah. Seorang petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Satu botol pupuk cair yang harganya 20.000 mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Sedangkan satu kantong pupuk kering yang harganya 16.000 mengandung 3 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Buatlah model matematika dari masalah tersebut jika pengeluaran petani untuk membeli kedua pupuk itu semurah-murahnya. Ya, jadi ini ada soal cerita, yang mana soal cerita ini akan kita jadikan dalam bentuk yang sederhana menjadi bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita mulai dari biasanya kalau kita membuat pemodelan, biasanya itu kalau tidak A, B, itu X, Y, itu biasa seperti itu ya. Nah, kita juga tidak bisa terlepas dari itu. Sebenarnya kalau kalian mau membuat variabelnya beda juga nggak apa-apa, tapi kita pakai yang umum-umum aja. Jadi biasanya kita menggunakan X sama Y ya, ini kita juga sama, akan kita gunakan X dan Y juga. Nah, sekarang permasalahannya, yang mana yang mau kita jadikan X dan Y-nya itu? Apakah zat kimia A dan zat kimia B itu sebagai XY-nya, ataukah pupuk cair dan pupuk kering itu sebagai XY-nya? Itu sering kita bingung di situ. Jadi tips yang pertama dari saya, ketika kita mau membuat model matematika di program linier ini, kita lihat dulu soal petunjuk soalnya itu disuruh ngapain. Nah, kalau ini bisa dilihat dari kalimat terakhir. Di sini disuruh buatlah model matematika dari masalah tersebut jika pengeluaran petani untuk membeli kedua pupuk itu semurah-murahnya. Jadi yang di sini ini pupuk yang dijadikan yang garis tebalnya ya, pupuk ini. Bukan zat kimia A atau zat kimia B. Kalau di sininya udah kelihatan pupuk, maka yang akan kita jadikan pemisalan X dengan Y itu adalah pupuknya tadi. Pupuknya tadi kan ada dua, pupuk cair dan pupuk kering. Kita buat pupuk cair berarti kita X. Pupuk keringnya kita misalkan Y. Oke, udah buat. Setelah ini kita baru ke ini, seorang petani tadi. Petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan zat kimia B. Ya, ini jadi yang di sini zat kimia A-nya. Zat kimia A. Nah, yang bawahnya zat kimia B. Nah, baru kita tulis angkanya di sini. Di situ berapa yang disajikan dalam soal tersebut. Baik, kita baca satu-satu lagi. Seorang petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Di sini zat kimia paling sedikit 16 ya, sedangkan zat kimia B-nya adalah 14. Ini jumlah keseluruhannya, berarti totalnya nanti. Atau kita pending dulu, nggak apa-apa. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Ini pupuk cairnya di atas sini, pupuk keringnya yang di sampingnya. Satu botol pupuk cair yang harganya 20.000. Nah, pupuk cairnya harganya 20.000, bisa langsung kita tulis di sini. Oke. Terus mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Kita langsung tulis di sini. Ya, tadi pupuk cair di sini satu botol pupuk cair harganya 20.000 mengandung 5 unit zat kimia A, jadi 5. Zat kimia B-nya mengandungnya 3. Udah sampai sini baru kita ke sebelahnya. Terus harganya 20.000 ya. Sedangkan satu kantong pupuk kering harganya 16.000. 16.000 mengandung 3 unit zat kimia A
dan 4 unit zat kimia B. Langsung kita tulis di sini. Nah, sampai sini sudah cukup. Ini di sini ada tadi yang kalimat pertama ini. Seorang petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B. Zat kimia A-nya tadi ada 16, sedangkan zat kimia B-nya ada 14. Dari sini sudah terlihat. Dan jangan lupa anak-anak ibu untuk memperhatikan di setiap kalimatnya. Seorang petani memerlukan paling sedikit. Sini ada kata-kata paling sedikit. Paling sedikit 16, berarti kan minimal 16 itu. Minimal 16 berarti dia boleh 16, tetapi tidak boleh kurang dari 16. Paling sedikit 16. Jadi tandanya di sini adalah lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena sebentar ya, saya mau add simbol. Oke. Ya, ini tandanya lebih dari sama dengan. Karena paling sedikit itu berarti paling minimal itu 16. Berarti maksimalnya terserah, dan batasnya itu 16 itu. Yang bawahnya juga sama demikian. Saya copy dari sini. Oke. Oh, salah. Langsung gini saja saya buat. Ya, ini bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita buat ini tadi ya, pupuk cair mengandung 5 zat kimia A dan 3 zat kimia B, pupuk keringnya 3 zat kimia A dan 4 zat kimia B. Zat kimia A-nya itu minimal, paling sedikit, berarti minimal itu 16, sedangkan yang B-nya adalah 14. Ya, jadi ini tandanya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Kita akan membuatnya ke dalam bentuk model matematika. Berarti yang model yang pertama itu responnya cukup lama ya. Ini yang pertama, berarti dari yang baris pertama ini 5x tambah 3y, ini 16 ini. Oke, kita akan tulis 5x tambah 3y. 3y. Tandanya ini saya copy aja. Takut terlalu berat kalau copy. Ibu langsung aja tulis di sini. Oke. 16. Itu bentuk yang pertama. Terus bentuk yang kedua yaitu 3x tambah 4y. Tandanya juga sama. Nah, ini diambil dari yang ini tadi. Ke kanan ya cara membacanya. Jadi 5, ini kan x-nya 5x ditambah 3y lebih dari sama dengan 16. Terus yang ini 3x 4y lebih dari sama dengan 14. Gitu. Terus ini ada 20.000, ada 16.000. Ini namanya fungsi objektif. Fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah pupuk cairnya kan 20.000 nanti. Harganya ya, pupuk keringnya 16.000. Kita tulis saja 20.000 X ditambah 16.000 Y. Nah, seperti inilah bentuk model matematikanya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke nomor. Oke, sudah baru connect deh. Nomor 2. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sedan adalah 3.000 dan untuk bus adalah 5.000, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Kalau soal ini dibandingkan soal yang atasnya tadi lebih mudah cara pemodelannya. Karena di sini kalau di atas tadi kan ada sama-sama ada dua unsur. Pupuknya ada 2, zat kimia juga ada 2. Tapi kalau dalam soal ini, soal yang kedua ini, di sini hanya ada
bus sama sedan ya. Ada mobil sedan dan sama mobil bus, itu dua aja berarti. Jadi itulah yang akan kita buat ke dalam buat X sama Y-nya. Pertama tadi mobil sedan. Sedan itu kita misalkan X. Busnya kita misalkan Y. Oke. Terus kita langsung aja kita buat di sini. Kita langsung buat masukkan angkanya. Oke. Luas suatu daerah parkir tadi 360 meter persegi. Ini luas rata-rata yang diperlukan mobil sedan adalah 6 meter persegi. 6 meter persegi ya, saya tulis 6 saja. Pastikan satuannya sudah sama. Kalau dia meter persegi berarti meter persegi semua. Kalau masih ada satuannya yang berbeda harus kita ubah terlebih dahulu. Oke, sedan 6 meter persegi, sedangkan busnya di situ adalah 24 meter persegi. Ini luasnya ya, luasnya. Kalau sedan itu butuh 6 meter persegi, sedangkan busnya 24 meter persegi. Sedangkan lahan parkir yang tersedianya adalah 360 meter persegi. Ini soal yang ini satuannya sudah sama, yaitu meter persegi semua. Terus di sini ada kata-kata daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi tidak dapat memuat lebih dari 30. Berarti bisa 30, bisa kurang dari 30. Kebalikan dari nomor yang soal yang pertama tadi. Kalau soal pertama tadi kan minimal ya, paling sedikit itu adalah paling sedikit kata-katanya, berarti maksimal kan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Kalau di sini memuat tidak dapat memuat lebih dari 30, berarti dia minimal dia ya, batas minimalnya. Oke, kita lihat di sini. Tetapi di sini mobil sedan dan busnya belum ada keterangan berapa yang boleh parkir di situ. Hanya saja di situ ada keterangan hanya memuat 30 kendaraan saja. Tidak boleh lebih dari 30 kendaraan. Nih ya, daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi tulis saja di sini 30, tapi ininya kosong. Oke. Jika biaya parkir untuk sedan adalah 3.000, sedannya kita tulis 3.000. Sedangkan busnya adalah 5.000. Buatlah model matematika dari permasalahan ini. Kita akan buat. Cara membuatnya sama juga. Kita susun dulu yang pertama. Bentuk yang pertama kita sama ke kanan ya. Jadi 6, 24 ini ke sini. Langsung aja berarti 6x harap bersabar. Oke. Berarti 6x tambah 24y. Tandanya sekarang. Kalau tadi kita balik lagi ke kotaknya di sini. Kalau tadi itu kan paling sedikit itu berarti minimal paling sedikit 16. Ini kalau di sini kata-katanya kan paling sedikit 16 dan 14, paling sedikit 16 14. Berarti boleh 16 dan harus lebih. Ya. Tidak boleh kurang dari ini. Tapi kalau di soal sekarang ini daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30. Berarti kan paling banyak 30. Boleh kurang dari 30. Makanya tandanya di sini kurang dari sama dengan. Oke, kita buat kurang dari sama dengan. Ini juga sama ya. Oh ya, yang tadi yang ini sebenarnya ya. Yang atas sebentar lagi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan dulu ini. Ini kan kurang dari 30. Tadi kendaraannya tidak boleh lebih dari 30. Lah terus lahan parkir juga demikian. Di situ hanya ada 360 meter persegi. Sedannya 6 dan busnya 24. Berarti kalau mobil itu kan maksimalnya dia hanya boleh parkir menggunakan daerah parkir 360 meter persegi ini, tidak boleh lebih. Maka di sini adalah tandanya kurang dari sama dengan. Ya. Oke, kita lanjutkan yang ini tadi. Jadi 6x tambah 24y kurang dari sama dengan 30.
kurang dari sama dengan 30. Oke. Oh, 360. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ini masih kosong, sedannya kita belum tahu, busnya kita belum tahu. Jadi kita buat di sininya X tambah Y. Ini X-nya besar. Tambah Y kurang dari sama dengan 30. Oke, udah sampai sini. Terus fungsi objektifnya, nah itu yang harganya tadi, harga biayanya ya, 3000X ditambah 5000 Y. Udah sampai sini sudah selesai. Nah, tadi yang atas itu boleh juga mau kita sederhanakan, boleh. Kita sederhanakan biar angkanya tidak terlalu besar. Nah, yang ini tadi kita boleh ya, kita sederhanakan boleh. Jadi ini menjadi saya buat oke, ini menjadi masing-masing kita bagi 6 saja. Jadi 6 bagi 6 itu tinggal X saja. 24 dibagi 6 itu 4Y. Kurang dari sama dengan, sama masih 360 bagi 6 berarti dapatnya 60. Ya, ini adalah per tidak samaannya. Ada 1, 2 ini. Yang ketiganya ini adalah fungsi objektifnya. Oke, ini soal yang kedua. Baik, demikian cara pemodelan matematika dari masalah program linear. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.